Apakah itu capital budgeting? Capital budgeting adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengevaluasi, dan memilih investasi jangka panjang yang memberikan nilai optimal bagi perusahaan dengan mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan risiko. Tujuan utamanya adalah menyeleksi proyek investasi yang memberikan nilai terbaik dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Contohnya yaitu pembelian mesin, pembangunan gedung, pengembangan produk baru, hingga akuisisi perusahaan lain. Manfaat utama capital budgeting yaitu 1. Membantu pengambilan keputusan investasi. Manajemen dapat memilih proyek yang paling menguntungkan dan layak dijalankan. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mengalokasikan dana pada proyek yang memberikan return terbaik. Yang ketiga, mengurangi risiko kerugian. Melalui analisis arus kas dan profitabilitas, perusahaan dapat menghindari investasi yang berpotensi merugikan. Yang keempat yaitu memanfaatkan dana secara efisien sehingga modal tidak terbuang sia-sia. Yang kelima, mendukung perencanaan jangka panjang, membantu perusahaan menentukan arah pengembangan bisnis di masa depan. Yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan karena keputusan investasi yang tepat dapat meningkatkan laba, aset, dan kesejahteraan pemegang saham. Inti utamanya yaitu capital budgeting membantu perusahaan memilih investasi terbaik agar dana yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan maksimal dengan risiko yang terkendali. Dalam capital budgeting ada 5 metode penilaian. Yang pertama adalah payback period. Nah, metode ini digunakan tanpa diskonto. Fungsinya adalah untuk mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas masuk bersih. Yang kedua, accounting rate of return. Sama seperti payback period, metode ini juga dihitung tanpa diskonto. Accounting rate of return ini mengukur tingkat pengembalian berdasarkan rata-rata laba bersih akuntansi dibandingkan dengan investasi rata-rata. Masuk yang ketiga, net present value. Berbeda dengan sebelumnya, metode ini sudah menggunakan diskonto. Gunanya adalah untuk menghitung nilai kini bersih dari sebuah arus kas proyek dengan menggunakan tingkat diskonto sebagai cost of capital. Metode keempat adalah internal rate of return yang juga menggunakan diskonto. Di sini kita mencari diskon rate yang membuat nilai net present value sama dengan 0. Baru kita bandingkan dengan cost of capital perusahaan. Yang terakhir, yang kelima, ada profitability index yang tentunya juga menggunakan diskonto. Metode ini digunakan untuk mengukur efisiensi, yaitu berupa rupiah nilai kini yang dihasilkan untuk setiap 1 rupiah yang diinvestasikan. Nah, kelima metode ini akan kita terapkan langsung ke studi kasus PT Baju Bersama. PT Baju Bersama adalah perusahaan manufaktur yang mempertimbangkan pembelian mesin produksi baru. Data kasusnya, investasi awal 500 juta dibayar sekaligus di tahun 0. Umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa 50 juta. Metode penyusutan garis lurus depresiasi per tahun sama dengan 500 juta dikurang 50 juta dibagi 5, hasilnya 90 juta per tahun. HPP dan biaya variabel 200 juta per tahun, biaya operasional tetap 100 juta per tahun, pajak penghasilan 22%, cost of capital 12%, batas payback period maksimal 4 tahun, target accounting rate of return minimum 15%. Proyeksi pendapatan tahun pertama 500 juta, tahun kedua 542 juta, tahun ketiga 583 juta, tahun keempat 553 juta, tahun kelima 517 juta. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan data keuangan dari PT Maju Bersama, dimulai dari proyeksi laba rugi selama periode 5 tahun. Pendapatan penjualan perusahaan diproyeksikan mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 500 juta rupiah di tahun pertama, naik hingga pada puncaknya yaitu tahun ketiga sebesar 583 juta rupiah dan disesuaikan menjadi 517 juta rupiah di tahun kelima. Dari pendapatan ini dikurangi dengan harga pokok penjualan serta biaya variabel sebesar 200 juta rupiah, biaya operasional tetap sebesar 100 juta rupiah, dan biaya penyusutan mesin sebesar 90 juta rupiah secara konstan setiap tahunnya.
Hasil pengurangan tersebut menghasilkan laba sebelum pajak. Setelah dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 22%, maka diperolehlah nilai laba bersih akuntansi untuk masing-masing tahun dengan akumulasi total laba bersih selama 5 tahun sebesar 581,10 juta rupiah. Dari proyeksi laba rugi tadi, kita akan beralih ke estimasi tabel arus kas perusahaan. Pada tahun ke-0 atau periode awal investasi, tercatat adanya arus kas keluar atau cash outflow sebesar 500 juta rupiah yang dialokasikan penuh untuk pembelian dan instalasi mesin produksi. Sementara itu, untuk aliran kas masuk atau cash inflow, perhitungannya diambil dari nilai laba bersih akuntansi yang ditambah kembali dengan biaya penyusutan tahunan sebesar 90 juta rupiah. Khusus pada akhir tahun kelima, arus kas masuk ditambah dengan nilai sisa mesin sebesar 50 juta rupiah. Sehingga total cash inflow bersih yang berhasil dihimpun adalah senilai 1081,10 juta rupiah. Jika dikurangi dengan investasi awal, maka net cash flow kumulatif dari proyek ini adalah positif sebesar 581,10 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan menggunakan metode pertama, yaitu metode payback period. Payback period menjawab satu pertanyaan sederhana, yaitu berapa lama sampai uang yang kita keluarkan untuk membeli mesin ini kembali? Kita mulai dari tahun 0. Tahun ini, perusahaan mengeluarkan uang 500 juta untuk beli mesin. Belum ada pemasukan sama sekali. Jadi, posisi keuangan kita di tahun 0 adalah minus 500 juta. Masuk ke tahun pertama, mesin mulai beroperasi dan menghasilkan arus kas bersih sebesar 175,80 juta. Kita kurangkan dari sisa yang belum kembali, yaitu 500 juta dikurang 175,80 juta, yaitu minus 324,20 juta. Masih belum balik modal. Di tahun kedua, arus kas masuk 208,56 juta, kita kurangkan lagi 324,20 juta dikurang 208,56, yaitu minus 115,64 juta. Masuk ke tahun ketiga, arus kas masuk 240,54 juta, kita kurangkan dengan 115,64 juta dikurang 240,54 juta, yaitu sudah positif 124,90 juta. Artinya, di tahun ketiga investasi sudah tertutup sepenuhnya. Kita hitung persisnya, di tahun ketiga kita hanya butuh 115,64 juta dari total 240,54 juta yang masuk. Proporsinya 115,64 juta dibagi 240,54 juta, yaitu 0,41 tahun. Kita urai, 0,481 dikali 12 bulan, yaitu 5,772 bulan. Ambil 5 bulan, sisanya 0,772. 0,772 dikali 4 minggu, yaitu 3,088 minggu. Ambil 3 minggu, sisa 0,088. 0,088 dikali 7 hari, yaitu 0,616 hari. Lanjut ke jam, 0,616 dikali 24 jam, yaitu 14 jam lebih. Jadi, payback periodnya adalah 2 tahun 5 bulan 3 minggu 14 jam 47 menit 2 detik. Keputusannya adalah diterima karena lebih kecil dari batas maksimal 4 tahun yang telah ditetapkan manajemen. Sekarang kita masuk ke metode kedua, yaitu accounting rate of return. Kalau payback period tadi mengukur waktu, accounting rate of return mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dibandingkan investasi yang ditanam yang dinyatakan dalam persen. Kita butuh 2 angka, laba bersih rata-rata dan investasi rata-rata. Laba bersih rata-rata kita jumlahkan laba bersih selama 5 tahun, yaitu 85,80 juta ditambah 118,56 juta ditambah 150,54 juta ditambah 127,14 juta ditambah 99,6 juta sama dengan 581,10 juta. Itu total selama 5 tahun. Rata-ratanya per tahun adalah 581,10 juta dibagi 5, yaitu 116,22 juta. Dan sekarang kita masuk ke investasi rata-rata, di mana mesin dibeli seharga 500 juta, tapi di akhir tahun kelima masih punya nilai sisa 50 juta. Artinya nilainya tidak nol.
Jadi, nilai mesin ini diturunkan dari 500 juta di awal sampai 50 juta di akhir. Rata-ratanya yaitu 500 juta ditambah 50 juta dibagi dengan 2, yaitu 275 juta. Sekarang kita hitung accounting of return-nya, di mana 116,22 juta yaitu laba bersih rata-rata dibagi dengan 275 juta investasi rata-rata dikali dengan 100%, yaitu 42,26%. Artinya, dari setiap 100 rupiah yang diinvestasikan, perusahaan rata-rata menghasilkan laba bersih 42,26 per tahun. Keputusannya diterima karena accounting rate of return-nya adalah 42,26%, jauh di atas target minimum yaitu 15%, hampir 3 kali lipat dari yang disyaratkan. Lanjut ke metode 3, Net Present Value. Net Present Value menghitung selisih antara total nilai sekarang arus kas masuk dengan investasi awal. Kita mendiskon semua arus kas menggunakan cost of capital 12%. Present Value Cash Outflow investasi awal 500 juta terjadi di tahun 0. Jadi present value-nya tetap 500 juta. Present Value Cash Inflow kita kalikan arus kas tiap tahun dengan faktor diskonto 12%. Tahun pertama 175.800.000 dikali 0,8928, present value arus kasnya 156.960.000. Tahun kedua 208.560.000 dikali 0,7972, present value arus kasnya 166.260.000. Tahun ketiga 240.540.000 dikali 0,7118, present value arus kasnya 171.210.000. Tahun keempat 217.140.000 dikali 0,6355, present value arus kasnya 137.990.000. Tahun kelima 239.060.000 dikali 0,5674, present value-nya 135.650.000. Total present value cash inflow 768.070.000. Net present value-nya 768.070.000 dikurang 500 juta, hasilnya 268.070.000. Keputusan ini diterima karena net present value-nya positif. Ini berarti proyek menghasilkan nilai lebih dari biaya modalnya. Semakin besar net present value positifnya, semakin menguntungkan. Sekarang kita masuk ke metode 4, internal rate of return. Internal rate of return adalah discount rate yang membuat net present value tepat sama dengan 0, alias tingkat pengembalian sesungguhnya dari proyek ini. Kita cari dengan trial and error. Langkah awal analisis internal rate of return, kita dimulai dengan melakukan uji coba pada discount rate 20%. Di sini, setiap arus kas bersih dari tahun pertama hingga kelima kita kalikan dengan present value faktornya masing-masing. Sebagai contoh, di tahun pertama, arus kas 175.800.000 dikali faktor diskonto 0,8333 menghasilkan nilai tunai 146.500.000. Setelah kita hitung dan jumlahkan seluruhnya hingga tahun kelima, didapatkanlah total present value cash inflow sebesar 631.180.000. Karena angka tersebut jika dikurangi modal awal 500 juta masih menghasilkan net present value positif yang cukup besar, maka kita naikkan uji coba kedua ke discount rate 25%. Menggabungkan rumus perhitungan yang sama, total nilai tunai pemasukan kita di sini menyusut menjadi 561.540.000. Kita naikkan lagi presentasenya ke angka 30% untuk semakin mendekati angka 0. Pada tingkat diskonto ini, kita memperoleh total present value cash inflow sebesar 508.550.000. Jika dikurangi investasi awal
yang sebesar 500 juta, nilai net present value-nya tinggal berselisih sedikit, yaitu 8.550.000. Ini menjadi titik net present value terkecil kita. Terakhir, kita uji pada tingkat diskonto 35%. Di titik ini, nilai waktu uang dari pemasukan kita turun menjadi 461.110.000 karena angka ini sudah berada di bawah nilai investasi awal 500 juta. Kita berhasil mendapatkan nilai net present value negatif pertama kita. Untuk menemukan nilai internal rate of return dari proyek PT Maju Bersama, kita menggunakan metode trial and error dengan kelipatan 5%. Tujuannya adalah mencari tingkat diskonto yang menghasilkan net present value mendekati 0 dengan menjepitnya di antara net present value positif terkecil dan net present value negatif pertama. Mari kita lihat percobaannya pada tabel ini. Pada percobaan pertama, kita menggunakan discount rate 20%. Hasilnya, present value cash inflow kita masih sangat besar di angka 631.180.000. Setelah dikurangi investasi awal 500 juta, net present value-nya positif 131.180.000. Statusnya masih terlalu jauh dari nol. Di percobaan kedua, kita naikkan tingkat diskonto menjadi 25%. Di sini net present value mulai mengecil menjadi positif 61.540.000. Kita sudah mulai mendekat. Masuk ke percobaan ketiga, dengan discount rate 30%, kita berhasil mendapat nilai net present value positif terkecil, yaitu hanya sebesar 8.550.000. Titik inilah yang kita tetapkan sebagai R1. Terakhir, pada percobaan keempat, saat dinaikkan ke 35%, nilai present value cash inflow turun menjadi 461.110.000, sehingga menghasilkan net present value negatif pertama sebesar minus 38.890.000. Titik ini kita tetapkan sebagai R2. Sekarang kita masukkan angka dari tabel ringkasan tadi ke dalam rumus interpolasi internal rate of return. Di sini rate rendah kita adalah 30%, nilai net present value satunya sebesar 8.550.000 dan nilai net present value 2 sebesar minus 38.890.000. Rentang jarak suku bunga kita adalah 35% dikurang 30%, yaitu 5%. Jika kita hitung bagian pecahannya, 8.550.000 dibagi dengan 47.440.000, hasilnya adalah 0,18023. Selanjutnya, 0,18023 dikalikan dengan 5%. Didapatlah angka penambah sebesar 0,90113%. Langkah terakhir 30% ditambah 0,90113%, sehingga kita mendapatkan hasil akhir internal rate of return sebesar 30,90%. Kesimpulannya, proyek dinyatakan diterima karena nilai internal rate of return sebesar 30,90%, jauh lebih besar daripada cost of capital perusahaan yang sebesar 12%. Sekarang kita masuk ke metode yang kelima, yaitu Profitability Index. Secara sederhana, Profitability Index menjawab pertanyaan kritis, yaitu untuk setiap Rp1 uang yang kita keluarkan di awal proyek, berapa rupiah nilai kini atau present value yang akan kita dapatkan kembali di masa yang akan datang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami menggunakan dua cara atau dua rumus untuk mencari nilai Profitability Index. Cara yang pertama yaitu Profitability Index sama dengan Total Present Value Cash Inflow per investasi awal. Lalu cara yang kedua yaitu Profitability Index sama dengan 1 ditambah Present Value Cash Inflow dikurangi Present Value Cash Outflow per investasi awal. Jadi dari metode-metode yang sudah kita kerjakan sebelumnya, sudah kita tentukan bahwa total present value cash inflow sebesar 768,7 juta, sedangkan total present value cash outflow sebesar 500 juta, lalu total investasi awal sebesar 500 juta.
Jadi mari kita masukkan angka ini ke dua rumus tadi, yaitu cara yang pertama, profitability index sama dengan 768,7 juta per 500 juta menghasilkan 1,536. Kita uji coba ulang menggunakan cara kedua, yaitu profitability index sama dengan 1 ditambah 768,7 juta dikurangi 500 juta per 500 juta menghasilkan 1,536. Hasil dari kedua rumus ini identik, yaitu 1,536. Lalu bagaimana cara kita untuk menginterpretasikan angka 1,536 ini? Ini akan terjawab dengan skala profitability index yang kami tampilkan pada slide. Yaitu yang pertama, jika profitability index lebih dari 1, ini artinya proyek menghasilkan nilai lebih besar dari modal, maka keputusannya adalah diterima. Yang kedua, jika profitability index sama dengan 1, ini artinya proyek berada di titik impas atau netral. Yang ketiga, jika profitability index kurang dari 1, ini artinya proyek merugikan dan keputusan harus ditolak. Karena nilai profitability index PT Maju Bersama yang kita dapatkan tadi sebesar 1,536, ini artinya proyek layak untuk diterima. Arti dari 1,536 ini adalah setiap Rp1 investasi awal yang ditanamkan pada proyek PT Maju Bersama ini akan menghasilkan nilai kini sebesar 1,536. Dengan kata lain, proyek ini tidak hanya mengembalikan modal awal yang Rp1 tadi, tetapi juga memberikan surplus nilai kini sebesar 0,536 untuk setiap rupiahnya. Ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang sangat tinggi. Berdasarkan tabel di layar, berikut adalah ringkasan hasil evaluasi proyek PT Maju Bersama. Yang pertama, metode payback period menghasilkan modal kembali dalam waktu 2 tahun 5 bulan 3 minggu, 14 jam 47 menit 2 detik. Setelah masa ini, semua sisa arus kas murni menjadi keuntungan bersih karena modal 500 juta sudah aman. Yang kedua, metode accounting rate of return menghasilkan 42,262%, yaitu memenuhi syarat lebih dari 15%. Yang ketiga, metode net present value menghasilkan surplus nilai kini sebesar 268,7 juta, juga memenuhi syarat melebihi dari 0. Yang keempat, metode internal rate of return menghasilkan 30,90%, memenuhi syarat lebih dari 12%. Lalu yang terakhir, metode profitability index menghasilkan 1,536, juga memenuhi syarat melebihi dari 1. Jadi semua metode ini layak dan diterima. Jadi kesimpulannya, kelompok kami merekomendasikan metode net present value sebagai acuan utama. Ada 3 alasan kenapa kami mengatakan hal tersebut. Yang pertama, payback period dan accounting rate of return mengabaikan sisa untung. Payback period buta terhadap profit setelah balik modal. Jadi jika dihadapkan dalam suatu kondisi, payback period akan memilih proyek yang lebih cepat balik modal tapi langsung macet dibandingkan proyek yang agak lambat tetapi untung raksasa di akhir. Sedangkan net present value mengatasi hal ini dengan cara menghitung semua sisa untung ke nilai kini. Lalu kedua, internal rate of return yang terlalu optimis. Internal rate of return mengasumsikan reinvestasi dengan tingkat pengembalian setinggi nilai IRR itu sendiri. Sementara net present value lebih realistis karena memakai asumsi cost of capital. Lalu yang ketiga, nominal real. Net present value langsung menunjukkan angka pasti tambahan kekayaan, yaitu yang kita ketahui dari soal sebelumnya sebesar 268,7 juta. Bukan hanya sekedar rasio seperti payback, seperti profitability index. Sekian dari saya, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Terima kasih atas presentasinya. Saya ingin menyampaikan suatu sanggahan terhadap rekomendasi tadi. Kelompok merekomendasikan net present value sebagai metode terbaik, tapi menurut saya internal rate of return justru lebih relevan dijadikan dasar keputusan. Internal rate of return menunjukkan tingkat pengembalian dalam persen yang mudah dipahami dan dibandingkan langsung dengan cost of capital maupun bunga pinjaman bank. Dalam dunia nyata, manajemen lebih mudah memahami proyek ini. Returnnya 30,90%, sementara bunga pinjaman 12%. Dibandingkan memahami angka net present value sebesar 268 juta yang tidak langsung jelas besar kecilnya. Jadi apakah net present value benar-benar lebih unggul dari internal rate of return? Terima kasih atas tambahannya. Baik, saya sangat memahami alasannya. Internal rate of return memang sangat cocok untuk dikomunikasikan kepada manajemen. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Internal rate of return ini
menunjukkan bahwa setiap arus kas yang masuk langsung diinvestasikan pada tingkat return yang sama. Namun pada kenyataannya sulit untuk mencari reinvestasi yang mau pada tingkat return setinggi itu. Sedangkan net present value memiliki asumsi yang jauh lebih realistis, di mana setiap arus kasnya diinvestasikan ke cost of capital sebesar 12%. Selain itu, internal rate of return ini tidak memiliki skala nilai. Jadi dua proyek yang sama dapat memiliki internal rate of return yang sama namun memiliki net present value yang berbeda. Jadi contoh, suatu proyek memiliki internal rate of return 30% dan dengan nilai investasi 10 juta. Dia dapat menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada suatu proyek yang menghasilkan yang memiliki internal rate of return 30% tapi dengan nilai investasi 500 juta. Jadi internal rate of return ini tetap relevan, tapi net present value lebih condong digunakan karena memiliki asumsi yang jauh lebih realistis dan menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi perusahaan. Baik, saya dapat menerima penjelasan tersebut. Terima kasih.